Pemirsa intens investigasi, Ridwan Kamil mulai didera masalah satu persatu yang menghampirinya. Usai heboh kasus dugaan perselingkuhannya dengan Lisa Mariana dan dituding hingga memiliki anak, tak terima, lalu Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana pada 17 April 2025 lalu ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Dari langkah yang diambil oleh mantan Gubernur Jawa Barat ini, seolah menunjukkan kalau apa yang ditudingkan Lisa Mariana selama ini tidaklah benar. Namun, di saat keyakinan itu berusaha ditunjukkannya kepada publik, Ridwan Kamil justru harus menghadapi masalah lain, yaitu kasus dugaan korupsi. Dan di hari ini, pagi tadi, salah satu aset berharga miliknya pun sudah dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Lantas, benarkah kasus ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT BJB? Dan seperti apa wujud kendaraan yang sudah diperlihatkan kepada awak media pagi tadi? Benarkah barang yang sudah disita adalah motor Royal Enfield miliknya? Lalu seperti apa juga cara Ridwan Kamil menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi kepadanya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh yang tak kunjung usai. Ya, usai masalah rumah tangga Ridwan Kamil terkait pengakuan anak dari Lisa Mariana, kini pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu pun harus menghadapi masalah lain, yaitu kasus dugaan korupsi. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun telah membawa salah satu kendaraan milik Ridwan Kamil dan langsung disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau RUP Basan yang merupakan milik lembaga anti rasuah yang berada di Cawang, Jakarta Timur. Lantas benarkah kasus ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT BJB? Dan seperti apa wujud kendaraan yang sudah diperlihatkan kepada awak media? Benarkah barang yang sudah disita adalah motor Royal Enfield miliknya? Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan press release kegiatan penggeledahan dan penyitaan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2024. Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor, di mana salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rubasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu satu unit kendaraan merek Royal Enfield. Jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN saudara RK. Belum atau tidak masuk. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Untuk diketahui bahwa per tanggal 27 Februari 2025, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini masih berjalan dan KPK akan
mendalami, serta bila ditemukan alat bukti mengembangkan perkara ini secara maksimal dan akan menjerat para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya, khususnya pidananya. Di sisi lain, menghadapi masalah yang datang secara beruntun, diungkap oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, tak lantas membuat suami Atalia Praratya ini menjadi gelisah atau panik, malah sebaliknya. Ridwan Kamil menghadapi semua masalahnya dengan tenang. Dan di antara penyebabnya menurut kuasa hukumnya karena karakter Ridwan Kamil yang tenang. Dan selanjutnya, arsitek sekaligus politisi berusia 53 tahun ini akan mengikuti proses penyidikan dan proses hukum yang sedang berjalan. Ya tenang aja lah, ini kan ujian ya pasti beliau menanggapinya tenang. Kan memang beliau kan punya karakter memang tenang kan, tahu sendiri kan. Dia tenang dan tidak gerasa-gerusu, ya menghargai proses hukum lah. Karena ini sudah dilimpahkan ke Barreskrim, ya kita tunggu. Di sisi lain, heboh di media sosial beredar juga foto Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sedang duduk bersama. Tampak di foto lawas itu keduanya sedang bermain Uno. Dan Lisa Mariana jelas-jelas menuliskan caption yang berbunyikan, "Main Uno dulu bareng Ayang." Dan menanggapi foto tersebut, maka kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan tak bisa menanggapinya terlalu jauh. Namun menurutnya itu bisa saja hanya sekedar hoaks semata. Ya namanya Uno segala macam ya itu ya saya nggak bisa nanggapi terlalu jauh, ya itu bisa aja mungkin AI, artificial intelligence atau yang lain, tapi ya saya anggap itu hoax aja ya itu hanya ya nggak tahu itu, tapi saya belum lihat, tapi kalau itu ada ya mungkin hoax itu. Nggak, itu hoax aja. Bisa aja artificial intelligence, sekarang kan pintar-pintar di media sosial buat apa parodi juga banyak kan gitu. Kita juga tahu lah media sosial ini macam-macam ini gitu. Apa? Kan nggak ada korelasinya ini gitu loh. Dalam apa hubungannya korelasinya, kan nggak ada korelasinya gitu loh. Proses hukum untuk laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sedang berproses. Lantas benarkah Revelino sudah memberikan kesaksiannya? Dan benarkah juga demi semuanya menjadi jelas, Revelino bersedia untuk melakukan tes DNA nantinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, di saat Ridwan Kamil kembali terpojok atas kasus dugaan perselingkuhannya dengan Lisa Mariana yang sudah mengancam kenyamanan kehidupannya dan juga keluarganya, laporannya kepada Lisa Mariana tetap diproses hukum. Di antaranya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk Revelino Tuase yang dimintai keterangan sebagai saksi. Menurut kuasa hukum Revelino yaitu Fikri Wijaya, kliennya sudah memberikan keterangan kepada pihak Mabes Polri. Dan bukannya di kantor polisi, melainkan di kediamannya, dan semua dilakukan secara diam-diam atas undangan dari pihak Revelino sendiri. Dan bukti-buktinya yang sudah diserahkan, Revelino juga diminta untuk ikut melakukan tes DNA agar semuanya menjadi jelas. Ditegaskannya juga jika kliennya memberi keterangan kesaksiannya pada saat itu, waktunya berbarengan dengan Ayu Aulia yang juga dipanggil menjadi saksi atas laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana.
Hanya saja bedanya Ayu Aulia langsung datang ke Mabes Polri, sedangkan Revelino diperiksa di rumahnya. Hal ini dilakukan karena sampai detik ini pria yang mengaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana itu belum siap tampil ke hadapan publik. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri, ya. Cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Artinya segala keterangan yang diberikan Ino setelah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi. Dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua. Nah, pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA biar jelas. Jadi tidak mengada-ngada. Ino memberikan informasi itu mungkin berbarengan dengan AA ya. AA datang ke Mabes Polri, kami mengajukan permohonan untuk diperiksa di tempatnya kediaman Ino karena Ino ini belum sampai detik ini belum siap dia tampil. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam itu nggak masuk akal karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil kan begitu? Ya. Belum saatnya sih, nanti juga dalam waktu dekat akan kita tampilkan kembali. Selain itu, menurut kuasa hukum Revelino Tuase, juga ungkap Lisa Mariana yang tidak pernah muncul karena pengakuannya yang bohong besar. Menurutnya, kliennya, Lisa Mariana pernah mengaku bahwasannya Lisa Mariana sudah tidak perawan sejak usia 15 tahun. Di sisi lain, di saat Lisa Mariana dihubungi oleh tim intens investigasi melalui sambungan telewicara, menurutnya kemunculan sosok Revelino itu adalah masa lalu yang datang saat dirinya viral serta tiba-tiba mengaku-ngaku sebagai ayah biologis anaknya. Dan ditegaskan Lisa Mariana, semua pengakuan Revelino harus dipertanggungjawabkan. Kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami, dengan bukti riwayat percakapan, makanya bohong besar kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, kata dia, nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK, itu bohong besar. Karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan badan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak virgin dan virginnya itu, perawannya itu hilang pada saat dia usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Jadi pembohong, yang mana yang pembohong? Jadi pada intinya nanti kita tes DNA untuk membuktikan ini. Karena kalaupun kami tunjukkan bukti yang ada pada kami, tapi kan muara, dan artinya muaranya nanti, intinya nanti tetap nanti tes DNA. Karena kesaksian dia itu harus dipertanggungjawabkan. Karena si Revelino ini yang harus kalian tahu, dia itu masih sampai saat ini dicek sama timku itu masih di dalam penjara. Kenapa bisa menghubungi saya? Coba, dia di dalam loh. Dan memberi kesaksian palsu itu nanti ada pertanggungjawabannya. Gitu. Karena kemarin aku baru meeting sama lawyerku dan sudah gitu valid gitu kan, ini kesaksian palsu, banyak yang direkayasa dan lain-lain. Mungkin untuk mendistract aku biar nggak fokus ke kasus awal, mungkin ya begitu kali maunya. Pokoknya gini, dia masih dalam penjara sampai saat ini, tapi dia bisa
memegang handphone bebas gitu ya maksudnya ya, dan memberi kesaksian palsu itu biar nanti kuasa hukumku yang urus semua, karena kita lagi nggak tertuju ke situ Mbak, kita lagi tertujunya ini untuk case yang sama Pak RK-nya aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.